Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi prediksi soal-soal seleksi akademik atau pretest PPG bagi guru pendidikan agama Islam dan guru-guru madrasah, RA, MI, MTS, dan aliyah. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk menghadapi seleksi akademik atau pretest PPG beberapa hari yang akan datang. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga. Tidak pula dalam keadaan darurat. Ini adalah pendapat A. Mustafa Azarka, B. Yusuf Qardawi, C. Sayyid Sabiq, D. Abu al-A al-Maududi. Untuk jawaban yang benar adalah B. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah dan mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga dan tidak pula dalam keadaan darurat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Ini adalah pendapat dari A. Tantowi, B. Syekh Jad al-Haq, C. Sayyid Sabiq, D. Yusuf Qardawi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah A, yaitu Tantowi. Beliau berpendapat bahwa bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fee, kecuali. Karena kecuali berarti di sini yang bukan ya kawan. Untuk pilihan jawaban A, kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. B, kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. C, fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada bank nasabah untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. D, kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fee menghalalkan. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah D, karena di sini yang diminta adalah kecuali. Jadi untuk pilihan jawaban A, B, dan C itu adalah benar pernyataan yang berkenaan dengan fee. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitu juga sebaliknya agama membutuhkan politik adalah A. Imam Al-Ghazali, B. Abu A'la al-Maududi, C. Yusuf Qardawi, D. Sayyid Sabiq. Untuk jawaban yang benar adalah Imam Al-Ghazali. Jadi beliau menyatakan bahwa politik membutuhkan agama dan agama membutuhkan politik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menurut Abu A'la al-Maududi, terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam, kecuali. Karena kecuali berarti yang bukan ya kawan. A. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. B. Menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. C. Menjalankan jihad fi sabilillah. D. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pilihan jawaban yang benar adalah C, karena di sini kecuali. Sedangkan pilihan jawaban A, B, dan D itu adalah 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pernyataan berikut ini manakah yang tidak benar? A. Pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. B. Khilafah dan khalifah merupakan rukun terpenting adanya sebuah pemerintahan dalam Islam. C. Khilafah adalah sistem pemerintahannya sedangkan khalifah adalah pemimpinnya. D. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah
A. Pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pemerintahan di dunia tidak harus menggunakan ajaran Islam. Contohnya kita di Indonesia menggunakan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dasarnya bukan Islam. Jadi negara kita bukan negara Islam, tetapi penduduk di Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam. A. Hak untuk bebas beragama. B. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. C. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. D. Jawaban A, B, C benar. Jadi, untuk pilihan jawaban adalah D, karena pernyataan A, B, dan C adalah benar. Jadi, itu adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada masa Abbasiyah, khalifah yang berhasil mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, mendirikan Baitul Hikmah, membangun Majelis Al-Mudzakarah adalah A. Khalifah Muhammad bin Mansur Al-Mahdi. B. Khalifah Al-Makmun. C. Khalifah Harun Ar-Rasyid. D. Khalifah Al-Amin. Untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu Khalifah Al-Makmun. Beliau adalah khalifah yang membawa dinasti Abbasiyah pada zaman keemasan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah, kecuali A. Kewajiban taat kepada khalifah. B. Kewajiban mentaati undang-undang yang tidak dibuat dan tidak berbuat kerusakan. C. Membela khalifah meski dalam posisi salah. D. Bersedia berkorban jiwa harta dalam mempertahankan dan membelanya. Untuk jawaban yang benar adalah C. Karena di sini kecuali, jadi merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah kecuali membela khalifah meski dalam posisi salah. Jadi kalau salah walaupun beliau adalah khalifah tetap salah dan jangan dibela. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tetapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah, kecuali A. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. B. Hak untuk bebas beragama. C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. D. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Karena di sini kecuali, berarti kita pilih yang C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ini tidak termasuk hak rakyat kepada pemerintah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak, dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. E. D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Untuk jawaban yang benar adalah D. Karena memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah ini berada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan pilihan jawaban A, B, dan C ini adalah kondisi pada saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Demikianlah beberapa soal serta jawaban dari nomor 1 sampai nomor 11. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menghadapi seleksi akademik atau pretest PPG yang akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses.